menyampaikan konferensi pers mengenai penanganan konten perjudian online. Jadi seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo telah dan akan terus mengambil langkah tegas dalam menangani persebaran konten dengan muatan perjudian, baik yang sifatnya konten perjudian ataupun kegiatan fasilitasi transaksi perjudian online. Yang kedua, penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2, di mana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik PP PSTE, khususnya pada pasal 5 terkait dengan larangan pemuatan konten yang melanggar peraturan perundang-undangan di sistem elektronik, dan pasal 96 terkait klasifikasi dan definisi konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. 3. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat dan peraturan perubahannya PM PSE privat, khususnya pasal 13 mengenai kewajiban pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang, serta pasal 15 mengenai ketentuan waktu serta prosedur pemutusan akses konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pelaksanaan pemutusan akses dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber Kementerian Kominfo dan atau berdasarkan aduan konten yang berasal dari masyarakat umum dan atau instansi kementerian lembaga. Penemuan tersebut dilanjutkan dengan tahap verifikasi dan permintaan rekomendasi dari KL terkait untuk memastikan suatu konten betul-betul mengandung muatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kelima, khusus konten perjudian, Kementerian Kominfo dapat melakukan pemutusan langsung jika konten tersebut terdapat dalam suatu situs, maka Kementerian Kominfo akan melakukan pemutusan akses terhadap situs yang mengandung muatan perjudian. Sedangkan untuk konten yang terdapat pada platform media sosial, maka Kementerian Kominfo akan meminta pengelola platform untuk menghapus konten perjudian tersebut. Jika platform menolak untuk melakukan penghapusan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023, berarti kemarin, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 846.047 konten perjudian online. Bahkan dalam seminggu terakhir, sejak 13 sampai 19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online. 7. Kementerian Kominfo juga menerima aduan penyalahgunaan rekening akun perbankan untuk kepentingan pelanggaran hukum, termasuk diantaranya konten perjudian melalui platform cekrekening.id. Dan sepanjang bulan Januari sampai dengan 17 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah menerima aduan 1.859 aduan pemanfaatan rekening perbankan untuk kegiatan perjudian online. Jumlah tersebut merupakan bagian dari aduan yang Kementerian Kominfo terima tahun 2023, yaitu sebanyak 1.914 aduan. Yang kedelapan, Kementerian Kominfo akan terus melakukan pemantauan dan pemutusan akses terhadap segala bentuk penyebaran konten perjudian online serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kami meminta dan menghimbau agar masyarakat dapat secara konsisten mendukung kerja bersama kami ini
dengan melaporkan konten perjudian online yang ditemukan serta memanfaatkan internet dengan lebih baik dan lebih produktif. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.